Berstatus underdog, media Jepang sebut Indonesia dapat sulitkan tim unggulan di Piala Dunia U17 karena alasan ini. Taruhan, berani nggak Bima Sakti ngajak Marcus Horizon pelatih timnas U17? Simak selengkapnya di channel ini. Pasukan Bima Sakti, ini tim U17 kita yang dipersiapkan tampil di Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Sekarang sudah bersiap untuk bisa tampil di event bergengsi ini. Tetapi sebelumnya tim kita harus bisa melihat siapa lawan-lawan kita untuk bisa bertarung. Karena harapan kita adalah keluar atau lolos dari fase grup. Sesuatu yang saya pikir ini tidak mudah. Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 boleh jadi dianggap sebagai tim underdog. Namun begitu, media asal negeri Sakura Jepang yaitu J-Sport menyebutkan bahwa para tim unggulan akan mengalami hambatan bermain di Indonesia. J-Sport menyebutkan bahwa sejatinya pemindahan venue tuan rumah dari Peru ke Indonesia merupakan berkah tersendiri bagi timnas Jepang U17. Fakta bahwa venue diubah menjadi Indonesia merupakan keuntungan bagi Jepang. Dibandingkan dengan Peru, jarak tempuh lebih pendek dan hampir tidak ada perbedaan waktu. Punya pernyataan artikel J-Sport pada 27 Juni 2023. Menurut mereka, kondisi iklim Indonesia yang berada di dataran Asia Tenggara akan mendapatkan kontestan mancanegara untuk bertanding di sini. Panas lembab di Asia Tenggara menjadi beban berat bagi negara-negara kontinental lainnya, sambung media Jepang tersebut. Timnas Indonesia U17 berada dalam drawing pos 1 dan digadang-gadang bisa tergabung di grup sulit dengan negara-negara tangguh seperti Inggris dan Argentina. Indonesia juga berpotensi satu grup dengan tim unggulan Asia lain seperti Iran dan Korea Selatan. Tetapi J-Sport menyebut kondisi iklim Indonesia bisa menyulitkan tim-tim Timur Tengah seperti Iran. Negara-negara kuat Timur Tengah mungkin juga menderita akibat iklim Asia Tenggara, sambung Takeo Goto, penulis artikel J-Sport tersebut. Sementara itu, PSSI dibantu perangkat negara memang tengah sibuk mempersiapkan venue yang akan digunakan saat gelaran Piala Dunia U17 dilaksanakan. Beralih ke berita selanjutnya, PSSI telah memutuskan Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17. Sebuah tim yang akan berlaga di pentas tertinggi sepak bola Piala Dunia U17 2023. Bagi Indonesia sendiri, kesempatan ini bagaikan kejatuhan durian runtuh. Pasalnya, sejak gagal melangkah ke Piala Asia U17, tim secara resmi dibubarkan. Tidak ada kegiatan sama sekali karena memang belum ada event. Maka sejalan dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, kesempatan itu datang lagi. Indonesia melengkapi 23 negara yang sudah pasti ikut. Kerennya, Indonesia berhak duduk di pos 1. Seperti biasa, polemik pun bergulir saat akan menunjuk calon pelatih. Beberapa nama pun muncul termasuk Danny Wise, mantan pemain Chelsea yang menangani program Garuda. Termasuk pula nama Bima Sakti di dalamnya. Ternyata Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, lebih memilih Bima Sakti sebagai pelatih. Bukannya tanpa alasan penunjukan ini, kebersamaan Bima Sakti saat menangani timnas U16 dianggap sebagai satu nilai plus baginya. Dengan menunjuk Bima Sakti, maka sedikit banyak pelatih telah mengenal sebagian besar pemain. Kedekatan ini tidak membutuhkan adaptasi baru lagi, mengingat waktu yang sangat mepet. Setelah proses seleksi pemain selesai, Bima Sakti dapat tancap gas mengejar bulan November 2023. Seperti biasa pula, penolakan pun muncul. Kegagalan Bima Sakti membawa anak-anak timnas U16 melangkah ke Piala Asia U17 2023 dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Kedua, apalagi kalau bukan kasus local pride yang diteriakkan Marcus Horizon. Masih lekat dalam ingatan kita. Saat itu selepas menjuarai Piala AFF U16 dengan lantang, Marcus Horizon meneriakkan local pride, sebuah sindiran pedas pada Sinteyong yang belum mempersembahkan gelar untuk Indonesia. Entah berhubungan atau tidak, timnas U16 gagal melangkah ke Piala Asia U17 2023. Sementara itu, Sinteyong berhasil membawa timnas U19 ke Piala Asia U20 yang digelar di Uzbekistan. Berkaitan dengan Marcus Horizon, menjadi menarik dengan ucapan Bima Sakti beberapa hari lalu. Dalam satu kesempatan, Bima Sakti akan membentuk staf kepelatihan dan dia akan menggunakan orang-orang lama. Ucapan ini langsung ditanggapi oleh berbagai pihak. Apalagi kalau bukan keberadaan Marcus Horizon. Nah, pertanyaannya, berani nggak Bima Sakti mengajak sosok satu ini berada dalam staf kepelatihannya? Nah, bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya.
8 pemain abroad yang bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti patut mempertimbangkan beberapa nama pemain abroad alias berkarir di luar negeri untuk dipanggil pada seleksi skuad Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, ada banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di luar negeri. Mereka patut mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Berikut Suara.com menyajikan deretan pemain abroad yang bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, Irfan Karyowijaya. Pemain keturunan Indonesia yang sangat potensial untuk Piala Dunia U17 2023 ialah Irfan Karyowijaya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu kini berkarir bersama ADO Den Haag U18. Yang kedua, Dava Zafran. Pesepak bola asal Indonesia saat ini ada juga yang tengah merintis karir di luar negeri. Dia adalah Dava Zafran, pemain berposisi bek tengah yang berlatih bersama Captiva Sport Academy di Spanyol. Yang ketiga, Lionel Sinathrya. Salah satu selebritas ternama Indonesia, Dario Sinathrya, memiliki seorang anak laki-laki yang tengah menimba ilmu di PSG Academy Residential Europe. Dia bernama Lionel Sinathrya. Yang keempat, Julian Urib. Selanjutnya ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini berkarir bersama klub AZ Alkmaar U17. Sosok tersebut ialah Julian Urib. Kabarnya kakek dari pemain ini berasal dari Indonesia. Yang kelima, Mahesa Ekayanto. Pemain yang saat ini tengah memegang 2 paspor, Mahesa Ekayanto, juga patut dibidik untuk Piala Dunia U17 2023. Pemain berpostur 182 cm ini tengah menimba ilmu bersama FC Dordrecht. Yang keenam, Madrid Augusta. Timnas Indonesia U17 juga patut mempertimbangkan pemain asal Indonesia yang kini berkarir bersama AFC 34 di Belanda. Sosok pemain tersebut ialah Madrid Augusta. Dia juga pernah berkarir di Perancis bersama DIC Football. Yang ketujuh, Gabrielhan Wilhoefking. Salah satu nama paling mentereng yang bisa dipanggil Bima Sakti adalah Gabrielhan Wilhoefking. Pemain yang kini bermain bersama Tottenham Hotspur U17 itu kabarnya lahir dari ibu yang berasal dari Yogyakarta. Yang kedelapan, Safwan Kabil Horito. Pemain asli Indonesia aslinya yang lainnya merintis karir di negeri Matador ialah Safwan Kabil Horito. Pemain yang berkarir di Spanyol bernama San Sugat ini memang pernah gagal seleksi timnas Indonesia U16.